kasus penganiayaan. Ya, dengan tersangka sehari-hari panggilannya KH, ya, tersangkanya KH. Ini adalah laporan polisi sejak bulan April. Awal April ada laporan polisi oleh korban inisial A yang pada malam itu, ya, di salah satu kafe, di daerah Jakarta ada suatu cekcok, ya, cekcok. Jadi korban dengan pelaku ini cekcok, kemudian temannya korban cekcok dengan pelaku. Kemudian datanglah ini korban untuk melerai, ya, untuk melerai karena cekcok. Nah, kemudian karena datang melerai, dia malah dapat kena pukulan, dipukul. Nah, seperti ini wajahnya dipukul. Nah. Kita sudah melakukan pemeriksaan, ada 5 saksi, baik itu saksi korban, saksi yang di TKP, ada saksi satpam dan saksi temannya, ya, yang melihat di sana. Ada 5 saksi sudah kita lakukan pemeriksaan dan sudah kita lakukan visum. Kemudian juga kita sudah mendapatkan CCTV di lokasi, ya. Itu kita lakukan cek, ya, seperti apa kejadiannya. Jadi memang benar pelaku ini adalah tersangka KH ini. Jadi tersangka KH kita tangkap tadi malam, tadi pagi, ya, tadi pagi di kos-kosan temannya, ya. Yang bersangkutan dikenakan pasal 351 KUHP, ya, ancamannya 2 tahun 8 bulan. Ya, nanti kan ditahan 2 bulan, ya, ke depan, ya. Kenapa kamu mukul? Karena pacar saya diganggu oleh teman pelapor, Pak. Oke. Teman pelapor. Ada komen. Untuk proses hukum sekarang yang saya laporkan adalah pasal 351 penganiayaan, yaitu untuk penganiayaan berat dia bisa terkena hukuman 5 tahun dan penganiayaan ringan 2 tahun 8 bulan, dan saya tidak tahu pihak polisi dia memasukkan pasal di bagian mana. Untuk tanggapan saya untuk hari ini, dia memakai seragam orange, saya kira sudah waktunya karena dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat. Setelah laporan lebih dari 3 bulan, kemarin kebentur oleh urusan dia di Pengadilan Bekasi, yaitu selama lebih dari 2 bulan dia menjalani proses hukum yang ada di sana dan dia diketok palu bebas, dan sudah 2 minggu ini dia berada di luar, dan baru hari ini dijemput oleh pihak Polda Metro Jaya untuk kasus yang saya laporkan, begitu. Belum tahu, ya, kan kita belum ketemu Kris juga sih. Ya. Bisa sih, Ya, kan yang kemarin pemukulan kemarin kan mungkin naik, ya. Enggak, cuman bilang aja, "Mama, aku di Polda," gitu aja. Jadi kronologis pada tanggal 6 April pada 3 bulan yang lalu adalah saya bermaksud untuk melerai, tapi justru saya melerai malah saya jadi korban di situ, ya kan. Saya kena pukul oleh yang bernama panggilan Krisata. Di situ saya mengajak damai di tempat, ngajak ngomong di tempat, dia menghiraukan, dan akhirnya saya mengajukan kasus hukum ini ke pihak kepolisian. Kelanjutan di meja hijau, apakah saya ada lawyer? Saya sudah konsultasi dengan pihak kepolisian, dan kata kepolisian saya sebagai korban di sini dan saya tidak perlu adanya lawyer untuk waktu ini. Karena di sini saya murni korban, saya tidak ada perlawanan sama sekali. Maka dari itu saya akan terus maju mengikuti prosedur yang berlaku. Yaitu kepolisian bilang tidak perlu pengacara. Ya, kita dari pihak keluarga pasti minta damai. Ya, semua kan harus dijalanin. Makanya kan proses dia kan berliku, ya. Kita ketemu lagi dengan keadaan begini lagi, ya enggak. Hari ini gue mau ke suatu tempat yang gimana ya, ini baru pertama kali gue kunjungin karena ini pertama kalinya gue akan lakukan, yaitu
sebuah kejutan lah buat seseorang yang spesial di samping gue. Memang posisi gue saat ini berada di Bandung. Pertama kalinya gue lakuin. Ya mudah-mudahan bikin dia happy dan merasa beruntung aja punya gue. Itu aja tujuan utamanya. Ini buat ditaruh di sini. Ya, tapi ini belum diikat. Belum diikat ya, ini masih belum jadi apa-apa. Saya ingin cari berlian yang cocok buat pacar saya nih. Budget saya nggak banyak ya, jadi jangan yang mahal-mahal banget gitu. Berapa nih? Budget yang 20 lah, 20 deh. 20-an. Harganya 27 juta, terus 18 juta, ini 28 juta. Aku lebih cocok yang ini sih, Vin. Ini karena dia ada combine warna apa? Goldnya ya? Rust goldnya. Iya. Harganya 28 juta, ada nggak ya kira-kira? Cuman ya namanya buat orang tercinta kita nggak perlu mikirin nominal, yang penting Betul. sukarelanya. Wah, kotaknya pun juga indah sekali. Indah sekali. Oke, langsung saya bungkus saja dengan dadil, dengan kemasan seperti ini. Saat itu di Santa khususnya di wilayah Bayaran Baru, para personil kita ini mencurigai seseorang yang membeli sesuatu di salah satu toko ya di sana, seperti papir seperti itu, kemudian coba dilakukan interogasi dan bertanya pada yang bersangkutan, kemudian dengan karena ada kecurigaan yang dilakukan oleh anggota kita, kemudian terus coba dikembangkan dan setelah nyampe di tempat tinggalnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti atau obat jenis narkoba dengan jenis ganja seberat 6,01 gram yang disimpan di kulkas. Ini pada umumnya sih barang bukti seperti ini ya sudah sering kita temukan ya. Tetapi asalnya dari mana ini yang sedang kita selidiki. Setelah dilakukan pemeriksaan urin, ternyata yang bersangkutan positif menggunakan yaitu jenis ganja. Pasal yang kita sangkakan adalah pasal 111 ya, ayat 1. Kita subsidiarkan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang RI ya, tentang narkotika nomor 35 tahun 2009. Ini kita kenakan pada yang bersangkutan. Pidana penjara paling ya yang diancam adalah 4 tahun. Kemudian paling lama 12 tahun. Yang pengen saya sampaikan, kesalahan saya, kebodohan saya mencoba ganja. Buat orang-orang, jadikan saya contoh. Ya, kebodohan saya mencoba ganja. Ya, sangat menyesal karena ini betul-betul kebodohan saya. Katanya sih masih baru-baru, tapi ini masih kita lakukan pemeriksaan, kita kembangkan terus. Untuk yang bersangkutan ya memang awalnya mungkin ajakan seperti itu, kemudian juga untuk biar mungkin lebih daya tahan tubuhnya mungkin lebih kuat seperti itu. Mau apapun alasannya, pasti nggak membenarkan perbuatan saya. Alasannya karena
saya nggak bisa beristirahat dengan baik. Sangat tegang karena persiapan film juga. Akhirnya kemudian saya mencoba itu untuk bisa lebih relax dan bisa tidur. Baru 2 kali. Pertama itu 19 Juli. Enggak, kedua 19 Juli, pertama 17 Juli. Aku mau ke airport ngejar pesawat, mau kerja. Kayaknya nggak etis aku yang jawab, nanti tunggu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.